Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu lokasi transmigrasi Sepunggur 2017 dan kita sedang berada di kediaman Mas Ari, petani muda milenial di lokasi ini. Baik teman-teman, seperti apa liputan kita, tetap simak terus ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, kita langsung bersama narasumbernya Mas Ari, sing ganteng dewe. Nyala kan sudah? Nyala sudah. Ini yang biasa diliput sama Bang Madrim. Madrim 125. Wah. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Kurang lebih. Iya. Dia merehab rumahnya Pak RT. Pak Win. Iya. Iya. Jadi Aku sempat lihat juga di YouTube-nya tuh masih mengecat katanya. ya masih merehab gitu. Sementara kita pun tidak bisa mengganggu kan karena beliau lagi ada proyek. Iya, karena juga masih royongan. Iya betul. Gotong royong. Jadi ini termasuk transmigrasi 2017 di sini ya. Iya. Jadi berapa kakak di sini, Mas? Kalau awalnya 100 kakak yang dari Jawa, Dari Jawa. tambahan yang lokal tuh kalau nggak salah sekitar 60 kah ya. 60-an. 60-an ya. Jadi 160 tuh sama yang warga-warga sini. Oh, warga sini. Iya. Itu bertahan semua kah apa ada yang pulang? Kebanyakan sih banyak yang pulang. Oh, banyak yang pulang ya. Iya, karena ya apa ya? Karena kan dulu di sini tuh rawa, baru juga nggak bisa nanam kan, bisa nanam kan baru-baru mau 2 tahun ini. Awalnya kan dulu banjir, kena pasang nggak bisa nanam lah. Kecuali padi pun cuma 1 tahun sekali. Baru kalau kita nanam hasilnya pun nggak cukup buat sampai kita nanam lagi. Oh, tuh. Hasilnya belum maksimal ya. Iya. Jadinya ya banyak yang nggak betah ya karena ekonominya terkendala ekonomi lah kurang. Iya, kurang memadai. Iya. Kalau untuk makan aja ya mungkin cukup, tapi kalau untuk yang anak sekolah kebutuhan lain-lain itu nggak bisa. Apalagi kalau jual hasil panen jalanannya belum sebaik ini ya. Dulu kan Kalau dulu masih parah lumpur jalannya. Sekarang agak mendingan. Iya, bisa motor masuk. Kalau dulu jalan kaki aja kita susah kayak jalan di sawah yang dibajak. Dulu pernah saya jalan kaki dari pintu dermaga sampai ke tempat rumah Bang Made, mau pingsan deh. Makanya kalau dulu kan jembatannya belum ada jembatan, kita ditaruh di sini ibaratnya memang hutannya sudah ditebang tapi kan kayu-kayunya belum dipotong, jadi kita seolah-olah tuh kayak kita ditaruh dikasih makan, ibarat tuh kayak dikasih di Nusa Kambangan gitu rasanya. Iya, betul. Kalau yang belum pernah lihat hutan kan mereka banyak yang takut, baru banyak hewan kan. Kayak di sini kan kayak buaya, ular itu kan banyak. Sampai di paret-paret depan rumah tuh yang paret sekunder yang besar tuh, kalau pas pasang besar, kalau malam sering nampak matanya kalau kita senter, tapi kalau siang kan dia tidak terlalu kelihatan. Ngeri ya. Sering ada ukuran 1 galon, kadang besar sepintu. Ngerinya buaya tuh. Iya, tapi kalau sekarang agak kurang karena sekarang sudah mungkin dia terusik juga kan. Cuman ya kadang masih ada juga, tapi kalau malam sering naik. Kadang di jalan juga. Ini kalau pasang-pasang besar tapi. Oh, saya kira ini buaya. Kalau yang buaya-buaya yang sayang gitu kan beda sudah tuh, kalau gigit nggak terlalu. Tapi kalau yang buaya yang di air tuh udah sudah naik bahaya, sudah merayap kulu kilir. Jadi itu yang menjadi kendala ya. Tapi itu jadi anak-anak mandi di mana sih, Mas? Kalau mandi ya dari ada bikin kolam-kolam, kebanyakan juga mereka beli profil, sedia profil profil 3, kalau enggak 4, kalau enggak pakai alkon. Kalau pakai alkon nyedotnya dari paret besar sana ke pasang. Tapi kalau mandi kadang juga kalau siang nggak apa-apa kita nyemplung, tapi kalau udah lewat jam 5 itu nggak bisa karena lawan buaya ya. Iya, itulah dia biasanya jam-jam 5 turun baru dia datang. Ih, merinding juga dengar ceritanya Mas Ari. Iya. Predatornya teman-teman. Ya, tapi kalau mungkin kalau cuman terkendala hewan itu aja kan bisa kita antisipasi, cuman ya ekonomi itu yang kita nggak bisa namanya. Jadinya kemarin tuh banyak teman kita yang seangkatan dari Jawa tuh banyak yang nggak bertahan di sini ya karena ekonominya
Kayak contohnya 2016 yang sampai sekarang ibaratnya bisa nanam padi cuma 1 tahun sekali, nanam sayur pun harus kita bikin tanggul besar, tinggi. Sedangkan itu memakan waktu juga terlalu sempit lah ibaratnya kita mau menanam karena terkendala tenaganya juga kan. Tanggulnya harus besar baru bisa nanam. Sedangkan pas tanamannya bagus nanti kena pasang besar mati. Kalau ini Mas, rumahnya Pak Tarhadi itu di daerah sini kan? Kalau Pak Tarhadi rumah nomor dari sini nomor selisih 1 rumah ini. Sebelahnya ini. Oh, sebelahnya ini rumah Ibu Pak Tarhadi. Ya, Pak Tarhadi. Dulu pernah jalan-jalan ke situ sama nanti singgah. Jadi itu kendalanya Mas di sini ya. Iya. Kalau untuk sekarang ini ya alhamdulillah, khususnya untuk Tran 2017 di Sepunggur ini udah bisa bertanam. Bagi mereka yang memang ibaratnya udah nggak punya kesibukan, kadang kan karena dulu sudah terbiasa kerja di Tanjung, jadi mereka udah punya pekerjaan pekerjaan tetap rata-rata kan di Tanjung. Jadi kadang mereka mau turun untuk garap lahan itu mereka pikir 2 kali karena modalnya nggak cukup sedikit, juga belum tentu hasil gitu. Iya betul. Jadi mereka lebih baik jalanin yang sudah ada seperti itu biasanya. Oh, mereka kebanyakan orang tuh pada umumnya mencari yang lebih pasti gitu ya, maksudnya cepat gitu. Yang lebih cepat, lebih pasti. Karena kalau kita mau buka lahannya kan otomatis kalau mereka terbengkalai bertahun-tahun, ibaratnya 2 tahun istilah terbengkalai itu sudah menjadi hutan muda. Sedangkan untuk nebangnya aja itu juga kita udah butuh tenaga banyak, biarpun kita nggak terlalu modal banyak, tapi untuk makan sehari-hari pun itu juga kalau kita itu sebetulnya banyak. Juga belum nanti proses pembersihan kayunya, bikin gulutannya, belum untuk beli bibit-bibit sama obatnya itu. Jadi makanya mereka suka pikir 2 kali. Jadi biarlah tanahku di sana, nanti kalau udah ada modal baru aku buka sedikit-sedikit. Paling rata-rata mereka nanti mau tanam keras, tanaman tahunan keras aja biasanya. Kalau untuk sayur ya biasanya udah bertahan di sini aja. Mungkin kalau kita hitung di sini yang bertani cuma sekitar 13 orang aja. Oh, bisa dihitung berapa orang? Cuma sekitar 13 orang. Itu pun 13 orang itu kenapa kok sekarang di sini lahannya banyak yang kelihatan ibaratnya banyak yang kelihatan diolah kan? Itu karena per 1 orang itu rata-rata mereka mengerjakan lahan itu minimal 2 sampai 3 hektar. Apa sih Mas petani di sini, tanaman andalannya di sini? Kalau tanaman andalan itu di sini sebetulnya nggak ada Mas. Soalnya di sini tuh apa yang sekarang lagi laku, ditanam juga enak, bibitnya nggak mahal, itu yang mereka kejar. Oh iya betul. Jadi biarpun harganya ibaratnya nggak terlalu mahal, yang penting kita panen ibaratnya ya, kita panen 10 kilo dibawa ke pengepul habis terjual. Terus kita panen 5 kilo habis terjual. Tapi ibaratnya kita jual tanaman yang mahal, ibaratnya kayak daun bawang atau cabai lah ibaratnya. Cabai harga 60.000 kasarnya kan mahal sekali ya. Tapi kalau pas kita bawa ke pengepul, kita panen 5 kilo yang diambil cuma 2 kilo kan, yang 3 kilonya mau kemana kan? Iya betul. Seperti itu jadi itu di sini nggak ada tanaman andalan, itu nggak ada. Jadi semuanya itu ditanam. Pokoknya yang mau hidup ditanam gitu aja. Dari mulai sayuran, bayam, kangkung itu semuanya ditanam. Cuman ya tanamnya nggak. Yang menjadi unggulan masih cabai atau apa? Kalau yang jadi unggulan ini sebetulnya daun bawang. Kalau daun bawang ini kan tanah di sini karena orang di sini kan mayoritas kurang menggunakan pupuk organik. Jadi setiap 3 kali panen itu ke 4 kali panennya pasti gagal karena unsur hara tanah itu udah berkurang. Jadi pH tanah pun juga turun karena nggak ada masukan pupuk organik. Gitu. Karena kan rata-rata di sini menggunakan bibit pupuk kimia semua. Karena pupuk organik terlalu mahal. Mau pelihara kambing pun, kambing di sini juga terlalu mahal juga. Apa sih Mas harapan Mas untuk pertanian maju di Kaltara ini, khususnya di Transmigrasi Sepunggur? Kalau saya sendiri ya, kalau untuk mendukung pertanian maju itu sebetulnya setiap petani itu minimal harus ada peliharaan minimal, kalau nggak kambing itu sapi, karena itu sangat membantu untuk kita. Dari kita bisa nanti kalau ibaratnya sapinya beranak kita bisa jual, pupuk dari kotorannya pun bisa jadikan pupuk. Jadi unsur hara tanah itu nggak habis karena kita kasih asupan lagi pakai pupuk organik tadi, kotoran entah itu kambing ataupun sapi. Kalau ayam kan nggak mungkin kita pelihara ayam banyak,
Iya. Tapi kalau seperti kambing atau sapi kan ibaratnya ringan kalau kita bisa buat apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh disambi apa ya kalau bahasa Indonesia. Iya. Itulah kita sambi sambil pelihara kambing, entah itu sapi, Istilahnya sampingannya. sampingannya. Itu bisa sangat mendukung, bisa juga untuk mendongkrak ya perekonomian khususnya di Sepunggur, khususnya para petani ataupun yang bukan petani. Jadi harapan Mas supaya ada pemerintah ikut serta lah untuk membantu Iya. petani di sini. Karena kan kita ibaratnya kan kita di sini juga sudah cukup lama ya. Jadi kayak ibaratnya bantuan itu kan sudah nggak ada lagi. Kecuali kita mengajukan proposal untuk kita minta, itu pun entah nanti kita dikasih atau enggak, yang penting kan kita udah berusaha. Iya betul, berusaha dong. Saya salut dengan Mas Ari nih yang sering diliput sama Bang Madrim. Iya. Orangnya ulet teman-teman. Sambil Jarang ada jiwa. tehnya, Bang. Ya, jarang Masih ada banget. petani muda yang seulet Mas Ari. Kenapa Mas lebih memilih petani? Karena Alasannya? dulu saya tuh juga sudah cukup ya, nggak terlalu lama sih, mungkin cuma sekitar 4 tahun. Itu dulu sempat kerja di proyek, kerja di perusahaan sawit juga, tapi saya nggak ikut jadi SKU, cuman borong-borong gitu kan, borong kayak ada terbasan atau apa. Cuman setelah saya lama-lama kerja kan, yang agak enak kan, yang agak banyak kerjaan itu kan kalau di bangunan. Sedangkan di bangunan ini kadang kalau kita kerjaan sudah selesai, uangnya belum ada, kadang banyak penipuan lah kalau di kerja proyek seperti itu. Sedangkan kalau kita ikut kerja orang, ikut bos, itu kita tertekan, ibaratnya tertekan itu karena saya kan nggak biasa ikut orang, disuruh-suruh, kita kalau nggak berangkat dimarahin, itu kan Iya betul. rasanya kita tuh sudahlah kita orang nggak ibaratnya kurang mampu, ditambah kayak itu terasa kayak budak ibaratnya seperti itu. Kalau seperti saya bertani ini kan biarpun penghasilan nggak seberapa, seenggaknya yang aku kerjakan itu, kalaupun aku semangat, hasilnya untuk saya sendiri. Kalau seandainya saya nggak semangat, ya itu nanti saya juga yang dapat akibatnya. Maksudnya nggak terlalu terikat gitu ya? Iya, cuman ya saya tetap lebih suka bertani ini karena awalnya saya memang hobi bertanam. Dan Yang kedua juga karena hasilnya itu juga cukup menghasilkan. Soalnya kalau nggak menghasilkan, nggak mungkin saya mau sampai sekarang. Lebih nyamannya di petani Mas ya? Iya. Betul. Nah, kalau saya itu lebih suka itu antara tiga bidang yang saya suka itu. Yang satu pelihara ternak ikan, sama bertani, sama pelihara kambing ataupun sapi. Yang penting di antara itulah 3 bidang itu aja. Kalau untuk usaha lain saya belum masuk chemistry-nya gitu ya? Iya, enggak. Kayak serasa kayak jalannya enggak ke situ, enggak sejalan ya, enggak sejalan. Kalau sudah sejalan kan enak. Tapi ya itu sayangnya kalau kita mau pelihara kambing ataupun sapi kan di sini cukup modalnya cukup besar. Seandainya soalnya di sini kambing masih usia sekitar 3 bulan lah, itu udah kena harga 1,5 juta. Kalau di Jawa mungkin sekitar 600. Oh, murah di Jawa ya Mas? Iya. Kalau di sini tuh sekitar, kalau anakan kambing tuh ada 2 jutaan Mas ya? Sekitar 2 juta atau lebih ya? Sekitar 1,5 kalau usia 3 bulan. Usia 3 bulan tuh kemarin teman-teman beli itu yang kacangan, yang kambing yang paling kecil tuh kan, itu 3,5. Kalau untuk induk yang perempuannya 3 juta, yang lakinya sampai 4,5. Baik teman-teman, sekian dulu perbincangan kita dengan Mas Ari. Semoga Mas Ari dan keluarga selalu dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin. Semoga selalu dilancarkan usahanya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.